Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 9F SMP Negeri 4 Kota Serang akan memperlihatkan tugas proyek mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu teks diskusi. Apa itu diskusi? Diskusi adalah salah satu bentuk aktivitas untuk bertukar pikiran atau gagasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain untuk mendapat kesepahaman atas gagasan atau pendapat yang dibicarakan. Pengertian teks diskusi. Teks diskusi menurut istilah adalah teks yang memberikan dua atau lebih pendapat berbeda mengenai suatu isu atau masalah. Dua pendapat yang berbeda itu, pro dan kontra, mendukung dan menolak, mengakibatkan kedua belah pihak saling menyampaikan masalah yang menjadi persoalan pada diskusi. Tujuan teks diskusi. Teks diskusi adalah untuk meraih kesepakatan atau satu kepahaman pendapat atau gagasan terhadap persoalan yang sedang atau menjadi pembahasan. Ciri-ciri teks diskusi. Strukturnya terdiri atas isu, argumen mendukung pro, argumen menentang kontra, serta simpulan dan rekomendasi. Memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif, yaitu informasi yang didasari atas pendapat sebagai bahan pembuktian, kebenaran, kelengkapan, dan penyusunan. Ciri kebahasaan teks diskusi menggunakan kata hubung, konjungsi, pertentangan, misal, tetapi, asalkan, melainkan, dan sebagainya. Struktur teks diskusi. 1. Isu. Isu merupakan bagian pertama dari teks. Bagian ini berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama atau berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. 2. Isi argumen. Argumen adalah bagian penyampaian pendapat berupa pro, mendukung, dan kontra, menolak terhadap suatu isu. Argumen berisi sanggahan atau pernyataan yang akan menguatkan salah satu posisi. Bagian argumen dalam teks diskusi berbeda dengan argumen dalam teks eksposisi dan teks tanggapan. 3. Simpulan. Ini adalah bagian terakhir dari teks diskusi. Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang masalah yang sedang dibahas. Umumnya berupa jalan tengah antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolak mengenai sesuatu pada masalah tersebut. Kebahasaan teks diskusi. 1. Kalimat yang menunjukkan kata sekarang. Teks diskusi menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu sekarang karena biasanya berbicara tentang permasalahan aktual. Kata-kata yang digunakan menunjukkan waktu kini, waktu yang menunjukkan apa yang sedang terjadi. Misalnya, tak jauh berbeda dengan kopi. Kebiasaan minum teh sudah dilakukan dari dulu. Biasanya teh disajikan ketika ada kunjungan tamu, pertemuan atau bagian dari sarapan pagi dan bersantai di malam hari. Sekarang kita memasuki zaman modern yang serba canggih. 2. Kata yang mewakili pikiran dan perasaan. Kata-kata yang digunakan dalam teks diskusi mampu mewakili pikiran atau perasaan. Kata-kata tersebut membawa emosi atau berkecamuk dalam pandangan penulis. Misalnya, meskipun banyak manfaat dari minuman teh, tetapi kebiasaan mengonsumsi teh secara berlebihan bisa menimbulkan kerugian. Kafein yang terdapat dalam teh dapat mengakibatkan proses penyerapan makanan menjadi terhambat. Banyak masyarakat yang setuju bahwa pengedar sekaligus pemakai narkoba pantas dihukum mati. Mobilitas juga dikenal dengan derajat kepastian, adalah kata yang memiliki arti kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang digunakan dalam kalimat. Misalnya, usahakan sesudah teh menuangkan air yang tidak terlalu panas.
dan tidak dibumbui gula yang banyak agar dapat mencegah rasanya zat-zat yang dikandung dan hilang manfaat teh. Hindari minum teh waktu perut kosong karena bisa menaikkan produksi asam lambung hingga berpengaruh pada pencernaan. Pertama, narkoba mampu mempengaruhi bahkan mengubah pola pikir penggunanya sehingga membahayakan dirinya dan orang lain. Contoh teks diskusi. Hukuman mati untuk para pengedar narkoba. Isu. Perkembangan peredaran narkoba yang cukup pesat sekarang ini dapat mengakibatkan dampak buruk pada masyarakat, terutama pelajar hingga pejabat negara. Pemberian hukuman mati bagi pengedar sekaligus pemakai narkoba pun menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Argumen pendukung. Banyak masyarakat yang setuju bahwa pengedar sekaligus pemakai narkoba pantas untuk dihukum mati. Banyak alasan logis yang mendukung gagasan tersebut. Pertama, narkoba mampu mempengaruhi dan mengubah pola pikir penggunanya, sehingga membahayakan dirinya dan orang lain, bahkan hingga menyebabkan kematian. Kedua, narkoba bisa merusak generasi yang merupakan calon penerus bangsa. Ketiga, narkoba membuat calon penggunanya merasa penasaran, yang mengakibatkan munculnya rasa ketagihan dan kecanduan. Dengan diadakannya hukuman mati bagi penikmat dan pengedar narkoba, tentu akan memberikan efek jerah pada mereka. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang setuju bahwa hukuman untuk pengedar narkoba adalah hukuman mati. Argumen penentang. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang menolak hukuman mati bagi para pengedar narkoba dan penikmatnya. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakanginya. Di antaranya, pemberian hukuman mati sama saja melanggar hak asasi manusia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dianggap kurang manusiawi. Selain itu, menghukum mati para pengedar dan pengguna narkoba hanya menambah anggaran negara. Karena untuk melaksanakan eksekusi memerlukan biaya yang besar dan dianggap pemborosan. Uang negara seharusnya lebih baik digunakan untuk pembangunan bangsa dan infrastruktur. Kesimpulan, pada dasarnya setiap orang telah diberikan hak oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup bebas. Namun, masih ada manusia yang mempergunakan hidupnya untuk merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Maka dari itu, adanya hukuman mati bagi pengedar narkoba memang harus ditinjau. Karena narkoba memang berdampak negatif pada perkembangan generasi muda penerus bangsa.